Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kelak di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan, sehingga kita semua hendaknya mengingat akan nikmat tersebut dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dalam surah At-Takatsur di ayat yang terakhir, yang artinya adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menanyakan nikmat-nikmat yang kalian peroleh yauma idzin, yaitu di hari kiamat. Di hari kiamat Allah akan menanyakan hal tersebut dan kita semua mempertanggungjawabkan. Kami sebagai khatib mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa inilah termasuk sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa sampai hari kiamat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan kita tahu semua bahwasanya takwa itu hendaknya kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kita sebentar lagi akan meninggalkan yaitu tahun lama, yaitu 1444 Hijriah, dan akan berganti dengan tahun baru, yaitu tahun 1445 Hijriah atau kalender yang baru, kalender Hijriah. Dan besok hari Selasa itu adalah tanggal 29 untuk kalender Indonesia Hijriah, 29 Dzul Hijjah tahun 1444, dan di hari Rabu insya Allah akan memasuki tanggal 1 Muharram, yaitu tahun baru 1 Muharram tahun 1445 Hijriah, atau bertepatan ya di hari Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023. Insya Allah jika ru'yatul hilal terlihat, maka
saat itu kita masuki tahun baru. Dan kita semua tentunya di hari-hari yang kita lalui, hendaknya kita introspeksi diri, hendaknya kita muhasabatun nafas. Ya, di hari ini hendaknya kita upayakan lebih baik daripada hari kemarin. Di hari esok tentunya kita upayakan untuk lebih baik daripada di hari sekarang, dan begitu seterusnya. Karena sebaik-baik manusia, ketika dia melalui hari-harinya, maka ia semakin baik amalannya, bukan semakin buruk. Ya. Dan disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lain, bahwasanya pernah ditanya, atau Nabi pernah ditanya, ayun nas khair, ya, siapakah manusia yang terbaik? Dan Nabi SAW beliau menjawab di dalam sabdanya, yaitu man tala umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang diberi usia yang panjang, berlanjut usianya, wa hasuna amaluh, dan amalannya bagus. Itu orang yang baik, orang yang terbaik. Kemudian sebaliknya, orang yang atau seburuk-buruk manusia tentunya mantola umruhu wasa'a amaluh, yaitu orang yang diberi usia panjang tapi makin buruk amalannya, tidak ada peningkatan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang paling buruk. Maka hendaknya kita introspeksi diri dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merubah diri kita. Kalau kita masih bergelimang maksiat, maka segera untuk berhenti dan perbaiki, untuk melakukan amalan-amalan yang saleh dan melakukan kebaikan-kebaikan, dan tinggalkan segala keburukan-keburukan. Terus kita upayakan seperti itu sampai ajal menjemput. Karena kita tidak mengetahui terkait dengan ajal, ya, hanya Allah yang mengetahui ajal manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia, setiap jiwa akan merasakan kematian. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi semua manusia akan merasakannya. Kita bisa melihat orang-orang terdahulu yang mereka jaya, yang mereka bisa berkuasa, yang dulu-dulu kala semuanya sudah berada di dalam tanah, hanya tinggal sejarah saja, hanya tinggal kenangan saja. Dan itu terus sampai ke depannya juga sama. Kita untuk saat ini mungkin ya ada yang termasuk bahagia hidupnya, tapi kelak juga sama, akan menjumpai ajal, kematian, dan akan berganti dengan generasi berikutnya. Dan itu terus menerus sejak dahulu sampai sekarang, dan terus sampai di masa yang akan datang. Maka kita hendaknya mengambil ibrah, ya, yang terdahulu. Jangan sampai kita hidup tapi sia-sia, hidup tiada gunanya, atau hidup tapi tertipu dengan dunia. Karena dunia adalah mata'ul ghurur, ya, yaitu kebahagiaan yang menipu. Artinya apa? Ya, hendaknya kita jangan sampai tertipu dengan dunia dan lalai terhadap akhirat, ya, jangan sampai. Karena dunia ini bukan kebahagiaan yang hakiki, ini kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang kekal abadi itu hanyalah di surga nanti, ya, selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tahun baru atau di bulan Muharram, itu termasuk salah satu dari bulan-bulan haram, dari bulan-bulan yang agung yang kita kenal Ashhurul Hurum. Ya, di antara Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, yang pertama sudah kita lalui kemarin, yaitu bulan Dzulqa'dah.
Kemudian bulan yang kedua ya bulan saat ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian bulan yang ketiga adalah bulan besok ketika di tahun baru, yaitu bulan Muharram. Dan bulan yang keempat adalah bulan Rajab, ya, yang letaknya adalah Jumadal Akhirah dengan Sya'ban. Ya, itu 4 bulan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang saleh. Dan di dalam memuliakan bulan-bulan agung atau bulan-bulan haram ini, dahulu tidak hanya umat Islam saja, bahkan umat-umat sebelum Islam juga mereka memuliakan bulan haram yang kita sebutkan 4 bulan tadi. Bahkan di kalangan kaum jahiliyah, ya, ini menunjukkan bahwasanya bulan-bulan haram itu sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi, artinya sejak dahulu kala. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, sungguhnya iddatash syuhur, bilangan di dalam bulan-bulan selama 1 tahun itu ada 12, ya, 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallah 12 syahran, dan itu di dalam kitab Allah, ya. Sudah dalam Lauhil Mahfuz, catatan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, itu sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, yang mana sejak dahulu 1 tahun hanya ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, itu sejak diciptakannya langit dan bumi, tidak ada perubahan. Dan dahulu di masa Nabi SAW, kaum jahiliyah mereka tidak berperang ketika memasuki bulan-bulan haram atau 4 bulan yang agung yang sudah kita sebutkan tadi. Sehingga umat Islam saat itu dilarang juga melakukan peperangan, ya, dilarang melakukan peperangan. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 217, yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi qul qitalun fi kabir. Ya, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan-bulan haram. Katakanlah bahwasanya qul qitalun fi, ya, qul qitalun fihi kabir. Ya, katakanlah bahwasanya peperangan di dalam bulan-bulan haram itu dosa besar. Ini juga menunjukkan bahwasanya dahulu di awal Islam itu dilarang berperang kaum muslimin, ya, begitu pula orang-orang jahiliyah juga tidak berperang saat itu karena sama-sama memuliakan 4 bulan haram. Ya, menunjukkan kata-kata haram di sini adalah haram melakukan peperangan. Kecuali di akhir-akhir Islam, ya, di akhir-akhirnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan untuk berperang pada kaum muslimin, ya. Itu sebagaimana dalam ayat yang lain, ya. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangimu secara keseluruhan. Ya, ini dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya memang awalnya dilarang untuk berperang di bulan-bulan haram, tapi di akhir-akhir Islam maka itu dimansuh atau dihapus larangan tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kepada kaum muslimin jamaah sidang Jumat
yang semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi juga di bulan atau di tahun baru, di bulan Muharram, kita dianjurkan untuk berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a itu di hari Kamis ya, tanggal 9 Muharram tahun 1445 Hijriah ya, atau bertepatan dengan tanggal 27 Juli ya, tahun 2023. Begitu pula puasa Asyura, insyaallah kita akan laksanakan yaitu tanggal 10 Muharram atau bertepatan dengan hari Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 ya, di bulan ini. Yang mana kita semua hendaknya bisa melaksanakan puasa sunnah ini. Yang mana dulu puasa Asyura yang insyaallah kita laksanakan di hari Jumat ya, tanggal 28. Ya, puasa Asyura dulu hukumnya wajib. Di awal Islam itu hukumnya wajib. Bahkan Nabi sendiri beliau berpuasa. Dan puasa Asyura ini termasuk puasa tidak hanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga puasa di masa nabi-nabi terdahulu. Ya, puasanya para nabi, para rasul. Seperti Nabi Musa alaihissalam, beliau juga berpuasa Asyura. Ya, kaum jahiliyah yang mereka masih ya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tapi satu sisi mereka berbuat kesyirikan, ya, juga berpuasa Asyura. Bahkan kaum Yahudi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang berintisab atau mengikuti ajaran Nabi Musa, tapi sudah berubah ajarannya, juga mereka berpuasa Asyura. Begitu pula kaum Nasara, ya, kaum Nasara di masa Nabi mereka juga berpuasa Asyura. Meskipun sekarang hanya umat Islam saja, umat yang lain telah meninggalkannya. Ya. Dan disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih, yaitu riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau sebelumnya yaitu hadis ya, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, yakni yaum Asyura, beliau berpuasa di hari Asyura. Disebutkan bahwasanya inna Quraisyan, sesungguhnya kaum Quraisy, mereka kanat tasumu yaum Asyura, mereka berpuasa di hari Asyura. Ya, mereka berpuasa di hari Asyura. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Makkah, beliau juga berpuasa Asyura. Termasuk kaum muslimin, mereka juga berpuasa Asyura. Jadi puasa Asyura sudah biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan sebelum Nabi diutus juga mereka berpuasa Asyura. Jadi Nabi berada di Makkah selama 53 tahun, ya, orang-orang jahiliyah berpuasa Asyura. Ya, ketika diutus menjadi nabi berarti 13 tahun, Nabi pun berpuasa Asyura. Kalau dipikir-pikir, kenapa kok orang-orang jahiliyah berpuasa Asyura? Bukankah puasa Asyura itu terkait dengan tahun Hijriyah? Ya, kalender Hijriyah, kalender Qamariyah. Karena dalam Masehi tidak ada. Di dalam Masehi tidak ada. Yang ada adalah di dalam Hijriyah, yaitu 10 Muharram. Jawabannya adalah karena memang dahulu di masa para nabi, di masa para rasul, mereka kalendernya pakai kalender bulan atau kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah. Ya, mereka dahulu belum mengenal kalender Masehi. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal Islam atau di Makkah, puasanya selalu sama dengan orang-orang Quraisy di bulan Muharram, kaitannya kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Munajjid dalam kitab Fatawa Islam, Soal wa Jawab.
Beliau menyebutkan akan hal tersebut, ya, bahwasanya kana biha 12 syahran. Orang-orang jahiliyah mereka melakukan ru'yatul hilal. Ya, setiap awal bulan melakukan ru'yatul hilal agar bisa berpuasa Asyura. Ya, tabutu min ru'yatil hilal ila ru'yah taliyah. Begitu pula ru'yah bulan yang lain, mereka juga melakukan ru'yah. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menuju ke Madinah, hijrah tahun 1 Hijriah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau juga melanjutkan puasa Asyura atau 10 Muharram. Ternyata ketika sampai ke Madinah, orang-orang Yahudi semuanya berpuasa, baik di Yaman, di Madinah, atau di wilayah-wilayah yang lain, mereka berpuasa. Sehingga Nabi kaget, kok mereka berpuasa semua? Ternyata sama, menggunakan kalender Hijriah atau kalender Qamariyah dulu, ya, yaitu sudah ditinggalkan di masa sekarang. Qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata para al-Yahud. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa, Nabi mengatakan, mahadha, apa yang kau lakukan wahai orang-orang Yahudi? Kok malah ikut-ikutan kami untuk berpuasa? Kata orang-orang Yahudi, yaumun salih najallahu fi Musa wa bani Israel. Ya, hari Asyura itu hari yang baik. Itu sudah biasa dilakukan orang-orang Yahudi sejak dahulu, ya. Itu hari yang baik yang mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel itu dari Asyura. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam menjumpai hari Asyura di bulan Muharram atau 10 Muharram, maka fasama Musa, Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya puasa Asyura termasuk puasa di masa nabi-nabi terdahulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang Yahudi, ana ahaku bi Musa minkum. Kami, ya saya, kata Nabi, kami dan para sahabat lebih berat mengikuti Nabi Musa daripada mengikuti kalian, orang-orang Yahudi. Ya, wa amara bi siyami wa fasama. Lalu Nabi pun berpuasa. Ya, wa amara bi siyami, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Meskipun ini juga termasuk ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya, masih berlanjut sampai di ajaran kita. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berpuasa Asyura di Madinah, 10 tahun berpuasa tiap tahun, ya, tiap awal tahun baru. Ternyata orang-orang Yahudi mereka berpuasa sama waktunya. Orang-orang Nasoro juga sama, berpuasa juga. Yang banyak di kalangan Nasoro di masa Nabi adalah seperti di Syam, ya, begitu pula di Konstantin, ya, di Turki yang dulu kan Bizantium, bahkan di Habasyah atau di Yaman, di Bahrain, mereka kaum Nasoro pada puasa. Sehingga para sahabat mengeluhkan, ini gimana puasanya kok sama terus, nggak beda. Maka mereka mengeluhkan kepada Nabi, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azimuhumul yahud wa nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura ini puasanya Yahudi, puasanya Nasrani. Mereka semua puasa, kita juga ikut puasa. Gimana ini? Bertahun-tahun ngikut sama mereka juga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Ya, kalau gitu, kalau aku masih hidup di tahun depan, ini ketika beliau mengatakan akhir hayat, kalau aku masih hidup di tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9. Ya, artinya 9 dan 10. Falam yatil amul muqbil hatta tufiya Rasulullah. Dan ternyata belum sampai tahun depan Nabi sudah dipanggil oleh Allah, sudah wafat. Ya, sehingga beliau tidak sempat melaksanakan puasa Tasu'a. Yang menunjukkan meskipun Nabi tidak sempat, ini juga tetap kita disyariatkan, ya. Kita tetap mengamalkan puasa Tasu'a. Karena ada harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, tapi karena ajal telah mendahuluinya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Begitu pula kalau nanti ternyata ada perbedaan waktu antara negeri kita dengan negeri yang lain,
masalah puasa Tasu'a dan Asyura kok berbeda, maka kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari, ya, yaitu mengikuti negeri lain dan negeri kita. Misalkan ini ya, di negeri lain hari Jumat itu puasa, di negeri kita ternyata hari Sabtu, maka kita puasa 2 hari, ditambah hari Kamis. Ya, ini dianjurkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan man arada ayyasum asyura shamat tasi wal asyir. Ya, siapa yang ingin berpuasa Asyura, maka puasalah tanggal 9 dan 10 saja, yaitu 2 hari. Illa antas kala syuhur, kecuali kalau di dunia itu ada 2 perbedaan. Ya, fayasumu salasata ayyam, maka hendaknya puasa 3 hari. Karena ini kaitannya kalender, ya, kaitannya kalender. Wa Ibnu Sirin yaqulu dzalik, bahkan ulama salaf seperti Ibnu Sirin, beliau juga menganjurkan puasa 3 hari. Ini kalau terjadi perbedaan kalender. Kenapa? Karena di masa Nabi nggak ada perbedaan. Nabi berpuasa ikut ru'yah jahiliyah ketika di ketika di Makkah, itu dalam hadis Aisyah. Ketika Nabi di Madinah, puasanya sama dengan orang Yahudi, Nasrani, nggak ada bedanya, dan itu bertahun-tahun. Ya, menunjukkan kalender itu sebenarnya tidak berbeda-beda satu sama lain. Hasilnya sama, cuma berbeda ketika ada ijtihad di dalam ulama fikih. Ya, ketika ada perbedaan, maka kita pun juga berbeda-beda dalam beristihad dan juga di dalam pengamalan. Ya, sehingga kita satu sama lain hendaknya saling bertoleransi. Tapi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk materi khutbah. Ya, hendaknya kita, atau marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, karena di hari Jumat adalah hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari. Maka, dan ini juga termasuk hari raya umat Islam di setiap pekan, maka hendaknya kita rayakan setiap hari Jumat dengan mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah. Karena sholat Jumat termasuk sholat Id. Sholat Jumat termasuk bagian dari sholat hari raya. Karena hari Jumat hari raya. Dan di situ ada khutbahnya dan ada sholatnya. Sama seperti kita sholat Id, ada khutbah dan ada sholatnya. Sehingga ini bisa menggugurkan untuk sholat zuhurnya bagi yang merayakan hari Jumat dengan mengerjakan sholat Jumat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innahu la yuflihul mi'ad. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.